Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sehat untuk Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan mengenai bab 12, yaitu siklus pendapatan, mencakup penjualan dan penerimaan kas. Dengan anggota kelompok yaitu Pegawai Mayasari dengan NIM 200503037, Rizka Hayur Ummah 200503038, dan saya sendiri Ustaz Rumana Kuti dengan NIM 200503042. Next slide. Adapun materi yang akan dibahas pada presentasi ini adalah yang pertama pengiriman, mencakup mengambil dan mengepak pesanan, proses ancaman dan pengendaliannya, dan mengirim pesanan, proses ancaman dan cara pengendaliannya yang akan dibahas oleh Lia Mayasari. Dan yang kedua penagihan, mencakup penagihan faktur, pemeliharaan hutang, proses ancaman dan cara pengendaliannya juga yang akan dibahas oleh Rizka Ummah. Untuk materi yang pertama yaitu Ria Mayasari. Kepada Ria Mayasari dipersilahkan. Pengiriman. Proses terdiri atas dua langkah. Yang pertama, memilih dan mengepak pesanan. Yang kedua, mengirimkan pesanan. Departemen Gudang dan Pengiriman menjalankan aktivitas-aktivitas ini secara berurutan. Kedua fungsi ini mencakup penjagaan, persediaan, dan melaporkannya kepada Wakil Presiden dan Manufaktur. Next slide. A. Mengambil dan mengepak pesanan. Langkah pertama dalam mengisi sebuah pesanan pelanggan melibatkan pengangkatan barang yang benar dari persediaan dan mengepaknya untuk pengiriman. Proses kartu pengambilan yang dibuat oleh proses entry pesanan penjualan akan memicu proses pengambilan dan pengepakan. Para pekerja gudang menggunakan kartu pengambilan untuk mengidentifikasi produk dan kuantitas dari setiap produk untuk mengeluarkannya dari persediaan. Para pekerja gudang mencatat kuantitas setiap barang yang benar-benar dipilih, baik dalam kartu pengambilan itu sendiri. Jika sebuah dokumen kertas yang digunakan atau dengan memasukkan data ke dalam sistem, jika formulir elektronik yang digunakan. Persediaan tersebut kemudian ditransfer ke Departemen Pengiriman. Next slide. Ancaman dan pengendalian. Salah satu masalah potensial adalah risiko pengambilan barang yang salah atau dalam kuantitas yang salah. Teknologi pergudangan otomatis yang dijelaskan sebelumnya dapat meminimalkan kemungkinan kesalahan tersebut. Pemindai kode batangan RFID secara khusus mengeliminasi secara virtual kesalahan ketika digunakan oleh sistem secara otomatis untuk membandingkan barang dan kuantitas yang diambil oleh para pekerja gudang dengan informasi pesanan penjualan. Ancaman lainnya yaitu melibatkan pencurian persediaan. Selain hilangnya aset, pencurian juga dapat membuat catatan persediaan yang tidak akurat, yang dapat menyebabkan masalah dalam memenuhi pesanan pelanggan. Mencantumkan beberapa prosedur pengendalian yang dapat mengurangi risiko atas pencurian persediaan. Yang pertama, persediaan harus disimpan dalam sebuah lokasi aman dan akses fisik yang terbatas. Yang kedua, seluruh transfer persediaan dalam perusahaan harus didokumentasikan. Persediaan seharusnya terlepas dari para pegawai pengiriman yang hanya berdasarkan pesanan penjualannya yang disetujui. Baik pegawai gudang maupun pengiriman harus menandatangani dokumen dan menyertai barang atau membuat pemberitahuan sesuai transfer online pada waktu barang ditransfer dari persediaan ke pengiriman. Prosedur ini memfasilitasi pelacakan penyebab dari setiap kekurangan persediaan, serta akuntabilitas yang disediakan mendorong pegawai untuk menyiapkan dan memelihara catatan yang akurat. Next slide. B. Mengirim pesanan. Setelah dikeluarkan dari gudang, barang dikirimkan ke pelanggan. Proses. Departemen Pengiriman seharusnya membandingkan perhitungan fisik persediaan dengan kuantitas yang diindikasikan dalam kartu pengambilan dengan kuantitas yang diindikasikan pada pesanan penjualan. Diskrepansi ketidakcocokan dapat timbul baik karena barang yang tidak
baik karena barang tidak disimpan dalam lokasi yang diindikasikan pada kartu pengambilan atau karena catatan persediaan perpetual yang tidak akurat. Dalam kasus seperti itu, Departemen Pengiriman perlu memulai back order atau barang-barang yang hilang dan memasukkan kuantitas yang dikirimkan dengan benar pada slip pengepakan. Next slide. Setelah petugas pengiriman menghitung barang yang dikirim dari gudang, nomor pesanan penjualan, nomor barang dengan kuantitas di tangan dalam file induk persediaan. Proses ini juga menghasilkan sebuah slip pengepakan dan berbagai salinan dari bill of lading. Slip pengepakan atau packing slip mencantumkan kuantitas dan deskripsi setiap barang yang disertakan dalam pengiriman. Bill of lading atau consignment adalah sebuah kontrak hukum yang menjelaskan tanggung jawab atas barang dalam transit. Ini mengidentifikasi kurir, asal tujuan, dan setiap perintah pengiriman khusus, dan mengindikasikan siapa pelanggan atau vendor yang harus membayar kurir. Next slide. Ancaman dan pengendalian mengindikasikan bahwa dua masalah potensial adalah pencurian dan kesalahan pengiriman. Kita mendiskusikan berbagai pengendalian untuk mengurangi ancaman pencurian pada bagian sebelumnya. Rekonsiliasi yang teratur atas informasi mengenai pengiriman dengan pesanan penjualan. Mengirimkan barang atau kuantitas barang yang salah dalam mengirimkan ke alamat yang salah dapat menyebabkan ketidakpuasan pelanggan sehingga menyebabkan kerugian penjualan di masa depan. Next slide. Kesalahan pengiriman juga dapat menyebabkan kerugian aset jika pelanggan tidak membayar untuk barang yang salah dikirimkan. Dalam meminimalkan risiko kesalahan pengiriman, sistem ERP harus dikonfigurasikan untuk membandingkan kuantitas serta jumlah barang yang dimasukkan oleh pegawai pengiriman ke informasi atas pesanan penjualan dan menampilkan sebuah peringatan mengenai setiap diskrepansi sehingga masalah dapat diperbaiki sebelum pengiriman. Next slide. Pengiriman duplikat menghasilkan peningkatan biaya yang terkait dengan pengiriman dan kemudian memproses retur atau pengembalian barang. Untuk mengulangi ancaman ini, sistem ERP harus dikonfigurasi untuk memblokir jalur barang pada pesanan penjualan setelah dokumen pengiriman dicetak. Untuk mencegah penggunaan pesanan penjualan yang sama, guna mengotorisasi pengiriman lain bagi barang yang sama ke pelanggan yang sama. Perusahaan yang masih menggunakan dokumen kertas dapat mengurangi risiko pengiriman duplikat dengan memberi nomor sebelumnya secara berurutan di seluruh dokumen pengiriman. Mensyaratkan bahwa dokumen tersebut dicocokkan dengan pesanan penjualan dan kartu pengambilan yang mendukung, dan kemudian menandai dokumen dengan cara mencegah penggunaan ulang. Cukup sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Rizka. Kepada Rizka saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu dari penagihan. Penagihan faktur. Penagihan yang akurat dan tepat waktu untuk barang yang dikirim sangat penting. Aktivitas yang terlibat hanyalah sebuah informasi yang memproses aktivitas yang mengemas ulang dan meringkas informasi dari entry pesanan penjualan dan aktivitas pengiriman. Aktivitas ini memerlukan informasi dari Departemen Pengiriman yang mengidentifikasi barang dan kualitas yang dikirim dan informasi mengenai harga dari setiap persyaratan penjualan khusus dari Departemen Penjualan. Sebuah sistem akuntansi yang didesain dengan baik dapat mengeliminasi seluruh kebutuhan untuk membuat dan menyimpan faktur, setidaknya dengan pelanggan yang memiliki sistem yang canggih. Selanjutnya yaitu tahap dari pemprosesan. Faktur penjualan atau sales invoice adalah sebuah dokumen yang memberitahukan kepada pelanggan mengenai jumlah dari penjualan dan kemana mengirim pembayarannya. Ancaman dan pengendaliannya yaitu salah satu ancaman yang terkait dari proses penagihan faktur adalah kegagalan untuk menagih pelanggan yang menyebabkan kerugian aset
dan data dari salah mengenai penjualan, persediaan, dan piutang. Pemeliharaan piutang. Fungsi bagian piutang yang melapor kepada kontrolir menjalankan dua tugas utama, yaitu yang pertama menggunakan informasi dalam faktur penjualan untuk mendebit rekening pelanggan. Yang kedua, mengkredit rekening tersebut ketika pembayaran diterima. Dua cara dasar untuk memelihara piutang adalah metode faktur terbuka dan saldo maju. Dalam metode faktur terbuka atau open invoice method, pelanggan biasanya membayar berdasarkan setiap faktur. Biasanya, dua salinan faktur dikirim ke pelanggan yang diminta untuk mengembalikan satu salinan pembayaran. Salinan ini adalah dokumen yang dapat dikembalikan atau turnaround dokumen yang disebut sebagai nota pengiriman uang atau remittance advice. Pembayaran dari pelanggan kemudian diterapkan dengan faktur-faktur tertentu. Sebaliknya, dalam metode saldo maju atau balance forward method, para pelanggan biasanya membayar berdasarkan jumlah yang ditunjukkan dalam laporan bulanan, bukannya berdasarkan pada setiap faktur. Laporan bulanan atau monthly statement mencantumkan seluruh transaksi termasuk penjualan dan pembayaran yang terjadi selama sebulan yang lalu dan informasi atas saldo piutang terakhir pelanggan. Selanjutnya yaitu ada ancaman dan pengendaliannya. Ancaman yang pertama yaitu bagi kesalahan dalam memelihara rekening pelanggan. Pengendalian yang dilakukan adalah pengecekan edit entry data total bits dapat menyediakan sarana tambahan untuk mendeteksi kesalahan posting. Mengirimkan laporan rekening bulanan kepada setiap pelanggan memverifikasi akurasi perbaruan terhadap piutang yang terdapat di rekonsiliasi catatan piutang buku besar pembantu dengan buku besar umum. Ancaman menerbitkan memo kredit untuk menghapus saldo rekening untuk seorang teman atau untuk menutupi pencurian kas atau persediaan. Pengendalian yang dilakukan adalah pemisahan tugas yang tepat. Sistem ERP harus dikonfigurasikan untuk memblokir memo kredit yang tidak ada di dokumen tervalidasi yang barang tersebut telah diretur oleh pelanggan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kami minta maaf dan kami berharap semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semuanya.